Eksplorasi dunia hama dan penyakit tanaman padi. Padi, sebagai tanaman pokok bagi mayoritas petani, seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam proses budidayanya. Salah satu tantangan tersebut adalah serangan hama dan penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Mari kita telusuri lebih lanjut tentang beberapa jenis hama dan penyakit utama pada tanaman padi, apa penyebabnya, bagaimana ciri-cirinya, serta apa saja cara pencegahan dan penanggulangannya. Wureng, ancaman serius bagi tanaman padi. Wureng, serangga kecil berwarna coklat yang menghisap cairan tanaman, menjadi salah satu hama utama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Serangan wureng dapat mengakibatkan tanaman padi tidak berkembang dengan optimal dan bahkan bisa menyebabkan tanaman mati. Wureng coklat dapat mengakibatkan kehilangan hasil dan berpotensi menyebabkan puso pada tanaman padi sawah akibat serangan yang dilakukannya. Mendeteksi serangan wureng. Tanaman padi yang terserang hama wureng menunjukkan beberapa ciri khas, antara lain perubahan warna tanaman. Serangan awal wureng coklat akan membuat tanaman berwarna kekuningan. Ini adalah tanda pertama bahwa tanaman mungkin telah terserang hama wureng. Wureng menyerang secara berkelompok. Wureng coklat biasanya akan menyerang secara berkelompok di pangkal batang padi. Jika Anda melihat kelompok wureng di pangkal batang padi, ini adalah tanda yang jelas bahwa tanaman Anda telah terserang. Lingkungan berwarna kuning. Selain perubahan warna pada tanaman, serangan awal hama ini juga ditandai dengan adanya lingkungan berwarna kuning. Ini bisa menjadi tanda lain bahwa tanaman Anda mungkin telah terserang hama wureng. Tanaman layu dan mati kekeringan. Pada serangan berat, tanaman padi yang terserang wureng akan layu dan mati kekeringan. Tanaman padi akan tampak kering seperti terbakar, yang merupakan tanda jelas dari serangan hama wureng yang parah. Dengan memahami ciri-ciri ini, petani dapat lebih cepat mengidentifikasi dan mengambil tindakan untuk mengendalikan serangan hama wureng pada tanaman padi mereka. Strategi pencegahan dan penanggulangan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi serangan hama wureng. Penanaman secara serempak dan pengendalian secara terpadu. Strategi ini melibatkan semua petani di suatu wilayah untuk melakukan penanaman pada waktu yang sama. Tujuannya adalah untuk membatasi siklus hidup hama wureng dan mengurangi peluang mereka untuk berkembang biak. Sementara itu, pengendalian secara terpadu melibatkan kombinasi dari berbagai metode pengendalian hama, termasuk penggunaan pestisida, pengendalian biologis, dan praktek budidaya yang baik. Dengan pendekatan ini, petani dapat mengurangi populasi hama wureng dan meminimalkan kerusakan yang mereka sebabkan. Menggunakan varietas padi yang tahan terhadap hama wureng. Beberapa varietas padi telah dikembangkan untuk memiliki resistensi terhadap hama wureng. Varietas-varietas ini memiliki sifat genetik yang membuat mereka kurang menarik atau kurang rentan terhadap serangan hama wureng. Dengan menanam varietas padi yang tahan hama, petani dapat mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh hama wureng dan meningkatkan hasil panen mereka. Pemantauan secara rutin dan pengendalian biologis. Pemantauan secara rutin adalah proses memeriksa tanaman padi secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal serangan hama wureng. Ini memungkinkan petani untuk mengambil tindakan segera sebelum populasi hama menjadi terlalu besar dan sulit untuk dikendalikan. Pengendalian biologis melibatkan penggunaan musuh alami hama wureng, seperti serangga predator, parasitoid, atau mikroorganisme patogenik. Musuh alami ini dapat membantu mengendalikan populasi hama wureng tanpa perlu menggunakan pestisida. Penggerek batang padi, ancaman serius bagi tanaman padi. Penggerek batang padi adalah hama yang kerap menjadi momok bagi tanaman padi. Hama ini bermula dari kupu-kupu atau ngengat yang bertelur di daun-daun tanaman padi. Hama ini menyerang tanaman padi pada semua fase pertumbuhan, mulai dari persemaian hingga menjelang panen. Mendeteksi serangan penggerek batang. Tanaman padi yang terserang hama penggerek batang menunjukkan beberapa ciri khas, antara lain pucuk tanaman layu dan mengering. Saat tanaman padi memasuki fase vegetatif, larva penggerek batang akan memotong bagian tengah anakan. Hal ini mengganggu aliran hara ke bagian atas tanaman sehingga pucuk tanaman layu dan lama-kelamaan mati. Tanaman mudah dicabut. Akibat serangan penggerek batang, tanaman padi menjadi mudah dicabut. Jumlah malai berkurang. Pada fase generatif, larva penggerek padi akan menggerek malai padi.
Hal ini menyebabkan nutrisi tidak sampai ke dalam bulir, sehingga jumlah malai berkurang. Tanaman mati. Pada serangan berat, tanaman padi yang terserang penggerak batang akan mati. Dengan memahami ciri-ciri ini, petani dapat lebih cepat mengidentifikasi dan mengambil tindakan untuk mengendalikan serangan hama penggerak batang pada tanaman padi mereka. Strategi pencegahan dan penanggulangan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi serangan hama penggerak batang. Melakukan rotasi tanaman dan penanaman secara serempak. Rotasi tanaman adalah praktek pertanian di mana jenis tanaman yang ditanam di suatu lahan diubah-ubah dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk mencegah hama dan penyakit tertentu menjadi terlalu banyak di satu tempat. Dengan melakukan rotasi tanaman, petani dapat mengurangi populasi hama penggerak batang di lahan mereka. Menggunakan varietas padi yang tahan terhadap hama penggerak batang. Melakukan pengendalian biologis dengan memanfaatkan musuh alami penggerak batang. Pengendalian biologis adalah metode pengendalian hama yang menggunakan musuh alami hama, seperti predator, parasit, atau patogen. Dalam konteks hama penggerak batang, beberapa contoh musuh alami yang bisa digunakan adalah parasitoid, seperti Trichogramma spp, predator, seperti laba-laba dan serangga pemangsa lainnya, dan patogen, seperti jamur Beauveria bassiana dan Metarhizium anisopliae. Dengan memanfaatkan musuh alami ini, petani dapat mengendalikan populasi hama penggerak batang tanpa perlu menggunakan pestisida yang berpotensi merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, petani dapat melindungi tanaman padi mereka dari serangan hama penggerak batang dan memastikan hasil panen yang baik. Selalu penting untuk mengingat bahwa setiap strategi pengendalian hama harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Penyakit blast, ancaman serius bagi tanaman padi. Penyakit blast adalah salah satu penyakit yang sering menjadi momok bagi tanaman padi. Penyakit ini disebabkan oleh jamur dan dapat menyerang semua bagian tanaman padi. Mendeteksi serangan penyakit blast. Tanaman padi yang terserang penyakit blast menunjukkan beberapa ciri khas, antara lain. Bercak pada daun. Pada daun, gejala blast dapat dilihat dengan adanya bercak coklat berbentuk belah ketupat dan memanjang searah dengan urat daun. Pinggir bercak berwarna coklat dengan bagian tengah berwarna putih keabuan. Bercak-bercak ini terutama terlihat pada stadium pertumbuhan vegetatif. Bercak pada batang dan malai. Pada fase pertumbuhan generatif tanaman padi, gejala penyakit blast berkembang pada tangkai atau leher malai, yang disebut blast leher. Penyakit blast leher dapat menurunkan hasil secara nyata karena menyebabkan leher malai mengalami busuk atau patah sehingga proses pengisian malai terganggu dan banyak terbentuk bulir padi hampa. Tanaman kerdil dan malai abnormal. Infeksi patogen penyebab blast bisa mengakibatkan tanaman kerdil, malai abnormal, dan pengisian malai terganggu. Tanaman mati. Pada serangan berat, tanaman padi yang terserang penyakit blast dapat mati. Dengan memahami ciri-ciri ini, petani dapat lebih cepat mengidentifikasi dan mengambil tindakan untuk mengendalikan serangan penyakit blast pada tanaman padi mereka. Strategi pencegahan dan penanggulangan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi serangan penyakit blast. Melakukan penanaman secara serempak dan pengendalian secara terpadu. Strategi ini melibatkan semua petani di suatu wilayah untuk melakukan penanaman pada waktu yang sama. Tujuannya adalah untuk membatasi siklus hidup penyakit blast dan mengurangi peluang mereka untuk berkembang biak. Sementara itu, pengendalian secara terpadu melibatkan kombinasi dari berbagai metode pengendalian penyakit, termasuk penggunaan pestisida, pengendalian biologis, dan praktek budidaya yang baik. Dengan pendekatan ini, petani dapat mengurangi populasi penyakit blast dan meminimalkan kerusakan yang mereka sebabkan. Menggunakan varietas padi yang tahan terhadap penyakit blast. Melakukan pemupukan yang seimbang dan pengairan yang cukup. Pemupukan yang seimbang dan pengairan yang cukup sangat penting dalam mencegah dan mengendalikan penyakit blast. Tanaman yang mendapatkan nutrisi yang cukup dan air yang cukup akan lebih kuat dan lebih tahan terhadap serangan penyakit. Selain itu, kondisi tanah yang baik dan air yang cukup juga dapat membantu mencegah perkembangan penyakit blast. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, petani dapat melindungi tanaman padi mereka dari serangan penyakit blast dan memastikan hasil panen yang baik.
Selalu penting untuk mengingat bahwa setiap strategi pengendalian penyakit harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Penyakit tungro, ancaman serius bagi tanaman padi. Penyakit tungro adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan sering menjadi momok bagi tanaman padi. Penyakit ini ditularkan oleh woreng hijau sebagai vektornya. Mendeteksi serangan penyakit tungro. Tanaman padi yang terserang penyakit tungro menunjukkan beberapa ciri khas, antara lain perubahan warna daun. Daun muda pada tanaman padi yang terserang penyakit tungro akan mengalami perubahan warna menjadi kuning hingga berwarna jingga. Daun melintir. Daun pada tanaman padi yang terserang penyakit tungro akan terlihat melintir. Tanaman kerdil. Tanaman padi yang terserang penyakit tungro akan menjadi kerdil dan ruas atau jarak antar buku memendek. Jumlah tanaman berkurang. Jumlah tanaman padi muda atau anakan menjadi berkurang drastis karena lebih rentan terserang virus tungro. Gabah berubah bentuk. Jika penyakit ini dibiarkan, gabah akan berubah bentuk dan jumlahnya akan menurun secara signifikan. Dengan memahami ciri-ciri ini, petani dapat lebih cepat mengidentifikasi dan mengambil tindakan untuk mengendalikan serangan penyakit tungro pada tanaman padi mereka. Strategi pencegahan dan penanggulangan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi serangan penyakit tungro. Melakukan penanaman secara serempak dan pengendalian secara terpadu. Strategi ini melibatkan semua petani di suatu wilayah untuk melakukan penanaman pada waktu yang sama. Tujuannya adalah untuk membatasi siklus hidup penyakit tungro dan mengurangi peluang mereka untuk berkembang biak. Sementara itu, pengendalian secara terpadu melibatkan kombinasi dari berbagai metode pengendalian penyakit, termasuk penggunaan pestisida, pengendalian biologis, dan praktek budidaya yang baik. Dengan pendekatan ini, petani dapat mengurangi populasi penyakit tungro dan meminimalkan kerusakan yang mereka sebabkan. Menggunakan varietas padi yang tahan terhadap penyakit tungro. Melakukan pengendalian vektor penyakit. Penyakit tungro pada tanaman padi disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh woreng hijau sebagai vektornya. Oleh karena itu, pengendalian vektor penyakit menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tungro. Ada dua cara utama dalam pengendalian vektor penyakit, yaitu dengan melestarikan musuh alami vektor dan dengan cara pengendalian kimia. Melestarikan musuh alami vektor berarti memanfaatkan predator alami woreng hijau, seperti laba-laba dan serangga pemangsa lainnya, untuk mengendalikan populasi woreng hijau di sawah. Sementara itu, pengendalian kimia melibatkan penggunaan insektisida untuk membunuh woreng hijau. Namun, penggunaan insektisida harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, petani dapat melindungi tanaman padi mereka dari serangan penyakit tungro dan memastikan hasil panen yang baik. Selalu penting untuk mengingat bahwa setiap strategi pengendalian penyakit harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Demikianlah beberapa jenis hama dan penyakit utama pada tanaman padi, penyebabnya, ciri-cirinya, serta cara pencegahan dan penanggulangannya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para petani dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman padi.